Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau kariyal musyrikun walau kariyal munafiqun walau kariyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Ramadan Planner ya, atau lebih tepatnya As-Salim Ramadan Planner, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya pada sore hari yang cerah ini, sore yang kemudian Allah datangkan rahmat ya pada aktivitas Ramadan ya, aktivitas puasa kita ya. Dan juga di sini kita berada dalam forum yaitu As-Salim Ramadan Planner dengan tagline teman berbuka dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Masya Allah. Semoga semakin menambah pahala-pahala pundi ya, amal jariah dengan kita mengkaji ilmu dalam forum ini yang berbahagia ini. Sahabat Ramadan Planner, jika kemudian kita berbicara perihal Islam, ini tentunya sangat luas sekali. Kemarin kita sempat membahas tentang bagaimana sih pertanggungjawaban harta. Nah, sekarang ini kita akan mengupas nih bahwa Islam itu mempunyai pandangan ya bahwa bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha itu boleh dikatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena apa? Karena keberadaannya sebagai khalifah fil ard yang dimaksudkan untuk apa? Agar umat muslim ini memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Selain kemudian sudah ada nih para sahabat muslim planner ya, anjuran untuk bekerja dan berusaha bagaimana giat ya merealisasikan usaha-usaha kita ya, yang kemudian ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Sehingga apa? Sahabat muslim planner, semangat kerja keras dan kemandirian yang merupakan inti dari entrepreneurship itu yang telah digambarkan dalam Islam hadir dalam diri mereka. Nah, dengan tema yang sangat menarik ini pada kesempatan ini yaitu ekonomi dan bisnis tumbuh subur dalam dunia Islam. Menarik sekali itu. Bagaimana kemudian bisa bisnis tumbuh subur dalam dunia Islam. Langsung saja kita sapa nih ya narasumber yang luar biasa. Di sini kemudian kita akan sapa Al Ustadz Pujo Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefa kabar? Kefa kabar, Ustadz Pujo? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar, yes. Ya, Ustadz Pujo ini adalah seorang praktisi ya dan juga kemudian pembina pengusaha hijrah. Tapi beliau juga ini sangat konsisten, sangat komitmen maksudnya ya sebagai pengamat ekonomi Islam tentunya ya perkembangan-perkembangan bagaimana di dunia Muslim ya tentang apa namanya perkembangan ekonominya, sistemnya dan lain sebagainya. Mulai dari skala makro ya, tentunya mikro pun dilibas oleh beliau ya. Nah, Ustadz, sebelum kita mulai diskusi ini, Ustadz langsung aja, tidak apa-apa Ustadz ya. Ya, Ya. Sebelum kita memulai diskusi ini tentang apakah ya dan bagaimana kemudian Islam bisa membuat ekonomi dan bisnis tumbuh subur, ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Pertanyaan ini benar nggak nih? Apakah memang Islam ini sangat berorientasi Ustaz, menyuburkan ekonomi dan bisnis? Ini menarik nih ketika ekonomi dan bisnis ya dipadu-padankan nih. Bukankah Islam ini Ustadz fokusnya ini hanya perihal, bukan hanya perihal, yang memang fokus utamanya adalah agama dan mengatur bagaimana agar muamalah itu kan sesuai dengan syar'i gitu. Nah, menariknya ini malah kemudian uh, sistemik untuk mengajarkan kita untuk mengejar dunia gitu kan. Yang tanda petik mungkin ya, mengejar dunia tanpa tanda petik nih. Kan mau banget gitu Ustaz nih. Tafadhol Ustaz, bagaimana nih Ustaz? iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nggih, syukron Ustaz Abid ya. Kita diskusi sore hari ini
membersamai rekan-rekan teman-teman di berbagai penjuru ya, menemani berbuka ya dengan mengaji ekonomi dan bisnis Islam. Ya, ini kalau kalau kita simak sama-sama ya Ustaz Habib ya dari temanya ya, bahwa ekonomi dan bisnis tumbuh subur dalam sistem Islam. Jadi ini satu sisi menimbulkan seolah-olah pertanyaan, wah, apakah kemudian Islam ini mengejar bisnis atau mengejar ekonomi ya? Padahal tadi kata Ustaz Habib, Islam ini identik ya atau yang ada di masyarakat itu dominannya itu adalah mengurusi agama, mengurusi ibadah, mengurusi urusan akhlak, hati, dan lain-lain. Ini kok bicara bisnis, kok bicara ekonomi, bahkan tumbuh subur gitu. Nah ini harus kita lihat ya bahwa kegiatan bisnis atau ekonomi yang lebih luas ya, ekonomi kalau ekonomi kan lebih luas. Ini eh, sebenarnya Islam mengatur. Bahkan dengan pengaturan ini, Islam itu mampu menghindari kesengsaraan ya dalam tanda kutip. Ya. Bahkan Islam dengan berbagai aturannya itu menghadirkan kesejahteraan. Dan bukankah Islam itu dia sering disebut rahmatan lil alamin begitu. Ini apa kesejahteraan, keamanan ya, aman sentosa. Ini diwujudkan oleh Islam. Dan ekonomi ini adalah bagian kalau dia tidak diatur ya dengan Islam dia menghadirkan kesengsaraan ya. Sebagian masyarakat dalam kemiskinan sebagian besar ya, bahkan kemiskinan yang ekstrim, sebagian yang lain ini kekayaannya ekstrim. Ini bukan hal yang ideal ya. Karena kalau diatur Islam tidak demikian. Nah, bukti bahwa belum lagi kita bicara tentang bagaimana kesejahteraan atau ekonomi dan bisnis tumbuh subur, saya ingin menyatakan bahwa Islam itu juga mengatur persoalan ekonomi dan bisnis pada khususnya ya. Misalnya di Al-Quran itu disebutkan wahalallahul bai'a wa haram riba. Allah itu menghalalkan jual beli ya. Al-bai' jual beli itu dihalalkan. Satu sisi kalau kita lihat ini ayat ini wa harama riba dan Allah mengharamkan riba. Artinya yang diperintahkan itu jual beli, yang dilarang itu adalah riba. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sendiri, ya sumber yang paling utama di dalam Islam, itu bicara tentang jual beli, begitu. Nah, jual beli ini adalah bagian dari muamalah, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang ini tidak niscaya, sebuah keniscayaan. Manusia barter, bertukar barang, atau jual beli ya. Ini sebuah keniscayaan dan ini diatur dalam Islam. Dan riba itu juga sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi di dalam Islam dia dilarang. Ada juga Islam mengatur tentang larangan berlaku curang dalam timbangan misalnya. Ini diatur juga di dalam Islam. Nah, eh, apa hal ini membuktikan bahwa Islam ini juga dia mengatur ekonomi. Bukti bahwa Islam perhatian terhadap ekonomi ini terdapat beberapa aturan-aturan di dalam Islam. Nah, ada Islam mengatur tentang bagaimana harta itu didapatkan. Nih, asbabut tamaluk ya, sebab-sebab harta itu bisa dimiliki ya. Kemudian Islam mengatur ketika dia dimiliki bagaimana dia bisa dikembangkan atau kita kenal tanmiyatul mal, pengembangan harta. Contohnya jual beli. Jual beli itu bukan sebab memiliki harta karena ada barang yang sudah dijual gitu atau ada barang yang bisa dibeli, ada uangnya. Jadi harus memiliki dulu. Itu masuk dalam konteks asbabut tamaluk. Islam mengaturnya. Nah, lebih dari sekedar itu, Islam juga mendorong kesejahteraan hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Ini kita kalau bahas maqasidus syariah ya, hikmah dari penerapan syariah, terjaganya harta,
juga hadirnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita, umat Islam, para pengusaha, sahabat asalim dimanapun berada, sebenarnya tidak masalah ketika kita mengejar, bekerja, memenuhi kebutuhan pokok kita. Bagaimana anak istri kita itu terpenuhi basic need-nya, sandang, pangan, dan papan ya. Jadi makanannya itu terpenuhi, cukup, pakaiannya juga cukup layak, tempat tinggalnya juga ada ya. Ini diwajibkan. Nah, lebih dari sekedar itu, kita juga boleh memenuhi eh, lebih dari itu. Nah, kalau tadi itu pangannya cukup misalnya, tapi tidak sekedar cukup, tidak sekedar 3 kali sekali, 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi bagaimana anak-anak kita itu makanannya nutrisi dan gizinya cukup misalnya. Ini kan lebih dari sekedar basic need nih, lebih sekedar tidak lapar, tapi dia tercukupi gizinya, gizinya luar biasa dan itu membutuhkan dana. Kemudian pakaiannya tidak sekedar layak, ya, tapi bagus ya. Ini ada hadis Nabi ya tentang ketika Nabi memperingatkan larangan sombong. Kemudian ada sahabat yang berkata, aku suka pakaian yang bagus ya. Takut dia kalau dia nyatakan sombong. Kemudian dijawab oleh Nabi bahwa Allah suka yang indah-indah. Jadi tidak sekedar tertutupinya aurat ya atau kulit ya, kulit luar ya. Tapi pakaiannya itu bagus ya. Itu boleh kita. Atau kemudian tempat tinggal. Kita suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk anak istri. Boleh itu sewa itu boleh, tidak masalah. Tapi tempat yang aman, lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, ini juga kita boleh sampai seperti itu. Nah, yang nggak boleh di dalam Islam itu adalah eh, bagaimana harta itu diperoleh ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah mendapatkan dengan cara yang haram. Ini ada hadis Nabi ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bisa melangkah kaki anak Adam hingga dia bisa hatta yus'ala, hingga dia bisa menjawab pertanyaan. Nah, ada 5 ya, 2 diantaranya adalah dari mana hartanya ia peroleh dan untuk apa untuk apa harta itu ia belanjakan. Jadi sepanjang harta itu diperoleh dengan cara yang halal, kemudian kita keluarkan di jalan yang halal pula, kita boleh memiliki harta sampai yang ibaratnya ya gadgetnya bagus ya, makanan anak-anaknya gizinya tercukupi. Ini boleh tidak sekedar bisa makan begitu. Nah, jadi ini kesejahteraan eh, yang sebenarnya kita pada satu sisi didorong oleh Islam untuk memenuhinya. Nah, bahkan ada kita juga ibadah-ibadah tertentu itu hanya bisa ditunaikan dengan harta ya. Misalnya sodako ya. Ini dengan harta. Kemudian jihad fisabilillah itu salah satunya itu dengan mal, dengan harta juga. Menunaikan haji itu dengan harta. Nah, jadi eh, frame-nya sebelum kita membahas bagaimana Islam bisa menumbuhkan dan menyuburkan bisnis dan ekonomi, yang harus kita dudukkan itu juga bahwa Islam bukannya menghindar ya, menghindar, oh tidak mau ini apa bekerja, tidak mau misalnya hanya berdiam saja. Itu tidak seperti itu Islam, karena Islam membolehkan. Nah, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan dasar itu memang menjadi pilihan bagi kita. Apakah mencukupkan diri atau memang kita juga menambahi hal-hal yang kita sebut sekunder tadi atau tersier gitu. Demikian, Ustaz Abid. Jadi memang diperbolehkan di dalam Islam begitu. Ya, Masya Allah, Ustaz Pujo. Jadi Islam ini tidak menghindar dari hal apapun ya, Ustaz Pujo ya. Cuma Islam menghindar dari satu hal nih, Ustaz, kayaknya, Ustaz.
Apa itu? menghindari kesengsaraan. Ya, memang kita boleh juga zuhud ya, Ustadz Abid ya. Kita kan Ya, kenal nih istilah khos ya, zuhud ya. ya, Nah, zuhud ini juga pilihan ya, tapi ada juga kewajiban kita memenuhi nafkah keluarga. Nah, ini wajib gitu. Ada hadis Nabi bahkan kita di hadis Nabi itu digambarkan mencari kayu bakar ya. Itu lebih baik ya untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya dibandingkan meminta-minta begitu. ya, Nah, ketika kita bisa sudah memenuhi kebutuhan basic need yang wajib tadi, ini memang menjadi pilihan bagi kita. Oh, cukup ini. Cukup sampai jam 2 siang saja. Selebihnya beribadah atau mengurusi, membantu istri misalnya. Yang nggak boleh itu kita menghindari kewajiban ya. Atau memang kita bisa mengatur waktu untuk lebih dari sekedar basic need itu juga boleh. Yang nggak boleh itu mendapatkan harta dengan jalan yang haram. Nah, itu nggak boleh. iya. Gitu. Jadi kalau berbicara nih perihal misalkan ya, Hmm. ini kita kupas sedikit nih Ya, Ustaz. Kita boleh, boleh, berbicara boleh. bagaimana pakar ekonom ya Ustaz ya. Jadi bagaimana pakar ekonom ini menghitung tentang Hmm. skala pertumbuhan, Ustaz. Skala Hmm. pertumbuhan di Indonesia gitu kan. Nah, ternyata dari penjelasan Ustaz Pujo ini bahwa bagaimana Islam itu kan mampu menghindari kesejahteraan, justru menciptakan kesejahteraan. Islam mengatur persoalan bisnis ekonomi, Hmm. ekonomi dan bisnis itu kan. Islam juga kemudian eh, bisa kemudian menjaga harta, dan yang menarik nih Hmm. terpenuhinya basic Hmm. need afwan Ya. basic need dalam Islam gitu ya. Jadi sandang pangan papan. Nah, kemudian bisa ditarik kesimpulan Ustadz ya, kalau Islam begitu memperhatikannya sampai kebutuhan-kebutuhan personal ya, saatnya kalau berbicara ini personal harus terpenuhi, berarti perhitungan para ekonom ini dengan menggunakan skala prosentase, maka itu tidak berlaku ya Ustaz ya. Karena apa ya, dari penjelasan Ustaz Pujo ini kan seakan Islam ini harus memenuhi kebutuhan asasi dan Hmm. doruri Ustaz ya. Iya, ini menarik nih. Nah, Menarik nih Ustaz, ini pertanyaan pengen Ustadz tambahan. Abid ini. Apa eh, masuk ya, menukik ya. Jadi pertanyaan kita ini kan kita itu melakukan kegiatan ekonomi ya. Apakah produksi, distribusi, termasuk jual beli, Ya, kemudian konsumsi, itu kan nature bagi kita ya, aktivitas yang mau disuruh nggak disuruh, mau diatur nggak diatur itu kan pasti kita lakukan. betul. Barter misalnya, ada peternak kemudian ketemu dengan petani, nggak mungkin kan dia hanya makan telur atau daging ayam saja, tapi dia juga pengen beras. Tapi petani dia tidak menernakkan pada misalnya, kemudian ketemu dia ini nggak bisa dihindari. Nah, jadi ekonomi ini adalah sebuah kebutuhan ya yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu dia diatur di dalam Islam. Bagaimana tidak saja eh, supaya rapi itu tidak, tapi memang mencapai titik yang maksimal. Jadi eh, nah nanti kita bahas ya, kita rinci ya bagaimana Islam itu bisa mendorong sampai titik maksimal itu. Nah, mengapa Islam mengaturnya? Karena ini yang disampaikan Ustadz Abid tadi, di dalam Islam itu eh, pertumbuhan ekonomi itu tidak dilihat dari rata-rata. Rata-rata pertumbuhan ekonomi itu berapa? Misalnya 5%. Islam itu tidak. Karena seorang pemimpin di dalam Islam itu, dia punya kewajiban itu meriayah, mengurusi seluruh rakyat. Jadi seluruh masyarakat ya. Mohon maaf, baterainya habis. Baik, jadi satu persatu, individu per individu, masyarakat itu diperhatikan oleh negara, diperhatikan oleh pemimpinnya. Di dalam Islam wajib begitu. Ada ungkapan ya, ini di eh, Hayatul Aulia kalau tidak salah. Ya. Ungkapan ini mengingatkan saya ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab ya.
Ustaz Habib tadi. Ya. Eh, kata beliau, matinya seekor anak kambing, ada disebut anak domba, anak keledai, anak unta ya di berbagai versi riwayat. Matinya seekor anak kambing di pinggir sungai Efrat. Jangan-jangan aku kelak akan dimintai pertanggungjawaban, kata Sayyidina Umar seperti itu. Ya. Artinya itu mohon maaf itu binatang begitu. Itu menjadi perhatian bagi Sayyidina Umar. Apalagi manusia yang di banyak fragmen kita baca ya bagaimana beliau memenuhi satu persatu, memperhatikan satu persatu warga negara kemudian memenuhi ikut meminggul tepung misalnya gandum ya kemudian beliau memasakkan bahkan ya. Ini satu persatu. Jadi tidak secara umum. Jadi kesejahteraan, keberhasilan ekonomi ya, indikatornya di dalam Islam itu terpenuhnya seluruh anggota masyarakat. Nah, yang menjadi perhatian itu seluruh anggota masyarakat. Tadi kalau saya setback sedikit ke belakang, ada 3 kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini kan yang menjadi kewajiban negara itu kan yang pertama yang diperhatikan nih konsumsi. Jadi politik ekonomi Islam itu adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar seluruh anggota warga negara. Nah, ini kan konsumsi itu tuh persoalan konsumsi kebutuhan. Nah, karena yang menjadi perhatian itu adalah konsumsi, di mana semuanya itu bisa terdistribusi ya. Jadi kalau produksinya ada, barangnya ada, cuman tidak terdistribusi. Misalnya di kompleks saya ini ada beberapa rumah ya, cukup banyak yang kosong. Jadi orang tidak punya, tidak bisa homeless, ya mohon maaf, orang itu homeless itu bukan karena rumahnya kurang, tapi tidak semua orang itu bisa memiliki rumah. Ini distribusinya tidak merata. Ya. Orang kelaparan itu bukan berarti berasnya nggak ada, tapi memang tidak mampu mendapatkan akses hingga memiliki beras itu. Nah, Ya. padahal beras itu basic need, rumah itu basic need. Akhirnya karena ini harus dipenuhi, akhirnya Islam mengatur distribusi. Nah, bagaimana barang itu tidak nyangkut Betul. pada titik tertentu yang kemudian harga dipermainkan. Gimana Islam itu mengatur bagaimana dia diproduksi dengan optimal agar mencukupi produksinya seluruh warga negara. Nah, ini yang membedakan Islam dengan kapitalisme ya yang saat ini kita hidup ya di akuarium kapitalisme ya yang kita rasakan ya. Saya lihat di masyarakat itu kalau dia miskin itu hal yang wajar. Ini adalah apa bahasa Inggrisnya? Ini takdir begitu dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah begitu. Padahal Islam tidak begitu bahwa kata Ustaz Abid tadi menghindari kesengsaraan dan dia mendapatkan kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan yang minimal dia bisa memenuhi basic need. Jadi ketika ada yang homeless, ada yang makannya tidak bisa makan, ya, bahkan satu hari tidak bisa makan, itu menurut kacamata Islam itu ada sesuatu yang salah begitu karena mestinya bisa eh, apa seluruh anggota masyarakat itu makan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian, Ustaz. Iya, dan yang lucu sekali nih, Ustaz, kalau tadi ya, Mm, perihal bahwa harusnya orang itu bahkan bisa makan, gitu kan. Nah, mm, sekarang ini justru yang jadi tolak ukur nih, Ustaz, orang mm, mampu itu ketika dia mampu beli beras gitu. Allah mikirnya. Jadi gimana sih ini sistem ini gimana sih berjalannya gitu kan? mm, Tolak mm, ukurnya adalah ketika dia mampu beli beras, dikatakan mampu, gitu. mm, mm, Allah, mm. sampai sebegitunya, Ustaz ya. Iya, faktanya begitu ya. Iya, Mm, Ustadz Pujo ini skillnya luar biasa. Dan juga Muslim Planner. Ustadz Pujo ini juga sebagai apa redaktur ya di redaksi Asalim nih. mm, Beliau mm, tim rednya nih ya dengan karya-karya tulisannya nih. Ustadz, mm, mm. antum tahu nggak tentang kalimat yang fenomenal nih, Ustadz?
Apa itu? Ya. Coba. Kalimat yang fenomenal ini kan juga yang menjadikan anu dari teman-teman nih apa aku ingin bahwa harta itu mengikuti telapak kakiku ya. Ini juga terinspirasi dari sahabat yang fenomenal ini. Kalimat yang fenomenal ini begini. Dulani ala suk. Jadi tunjukilah aku di mana pasar. Di mana Nah, pasar? Insya Allah itu kan dari sahabat siapa Abdurrahman bin Auf Ustaz ya. Iya. Ustaz Abdurrahman bin Auf ini juga ternyata Ustaz pernah dikabarkan oleh Rasulullah lewat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan masuk merangkak masuk surga itu Ustaz. Nah, padahal saat apa Abdurrahman bin Auf ini kan luar biasa Ustaz ya. Bahkan ketika hijrahnya nih Ustaz dari Mekah ke Madinah ya yang ditawari oleh sahabat siapa? Sa'ad bin Robi. Ya, Sa'ad bin Robi ditawarin apa Ustaz? Rumah, kebun, apalagi itu istri, salah satu istrinya ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini menolak. Lah kata Abdurrahman bin Auf, "Bullani ala suq" gitu. Tunjukinlah aku pasar. Nah, fi makna ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan Dullani ala suq berarti kan beliau mempunyai skill. Iya. Skill yang luar biasa yang tidak bergantung pada apapun bahkan bergantung pada utang gitu enggak gitu. Nah, merujuk kepada pertanyaan selanjutnya nih menyambung dari judul apakah kemudian ya saat menumbuhkan ekonomi dan bisnis ini apakah kemudian cukup dengan skill yang mumpuni? Apakah cukup di situ, Ustaz? Jadi Iya skill nih. skill skill komunitas ini apakah cukup hanya di situ? Iya. Jadi menarik ya. Eh, Ya kita mengingatkan, Tabit mengingatkan kepada salah satu sahabat yang mulia ya, Ya. Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu an. Eh, yang luar biasa ya. Eh, Beliau kan muhajirin ya. Hijrah dari Mekah ya ke Madinah, dan kita semua tahu ya kalau hijrah itu lolos dari Mekah itu ya tidak boleh membawa harta. Betul. Jadi seperti itu. Dan beliau sampai ke Madinah itu juga tidak memiliki harta ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing mempersaudarakan ya orang Muhajirin dengan orang Ansor ya. Tadi Sa'ad bin Robi ya, orang Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada kepada Abdurrahman bin Auf ya. Dan ini levelnya sama-sama saudagar begitu. Nah, namun ternyata Abdurrahman bin Auf ini tidak tidak apa ya menolak dengan halus lah ya begitu. Ketika hartanya dibagi sampai istrinya pun pilih saja nanti aku ceraikan, silahkan dinikahi begitu. Artinya memang seperti tangan kosong ya Ustaz Abid ya, beliau cukup tunjukkan pasar ya. Nah ini menunjukkan bahwa mentalitas pengusaha ya, dia mau jatuh sekalipun, habis hartanya, eh, dia masih bisa ada modal yang tidak terlihat ya, yakni misalnya kepercayaan dia, jaringan dia, ya. Kemudian kemampuan-kemampuan teknis bisnis yang lain, ya, kemudian ini bisa dia survive ya. Saya juga ini ada, tapi saya lupa namanya ya. Eh, Contoh sahabat Nabi juga ya, saya ingat gelarnya saja Arumi. Arumi ini dia penduduk Syam, tapi kemudian ketika Romawi itu mengekspansi Syam, itu dia keluarganya itu eh, apa? Kemudian singkat cerita dia menjadi budak begitu, menjadi budak dan dia dibeli oleh seorang saudagar Mekah ya, dibawa ke Mekah. Nah, ini dia tidak memiliki modal apa-apa dan dia statusnya menjadi budak ya karena ditawan oleh pasukan Romawi kemudian dijual tadi. Nah, di Mekah ini dia membantu saudagarnya, majikannya untuk berdagang. Pandai sekali dia berdagang sampai majikannya ini kaya raya. Ya, kemudian karena
kemampuannya berdagang, kemudian dia dimerdekakan oleh majikan. Nah, dimerdekakan dia dari nol lagi. Tapi statusnya sudah orang yang merdeka. Nah, kemudian dia berdagang dan kaya lagi gitu, kaya raya lagi. Nah, hingga akhirnya dia eh, mendengar kabar Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian berjalannya waktu Nabi hijrah ke Madinah dan dia juga kepingin hijrah. Nah, tapi di depan gerbang dalam tanda kutip ya keluarnya Mekah dia dicegat dan orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, engkau dulu datang itu sebagai budak, nggak punya apa-apa. Kemudian merdeka, nggak punya apa-apa. Kemudian engkau berusaha di Mekah dan kaya raya. Kok sekarang enak saja meninggalkan Mekah, meskipun dia juga tidak membawa apa-apa. Nah, dia terancam nggak bisa hijrah nih. Nah, kemudian dia berpikir, eh, aku meninggalkan hartaku di Mekah. Eh, Engkau boleh mengambilnya dengan syarat izinkan aku pergi. Nah, itu cukup menunjukkan saja dia di mana menyimpan harta-harta itu. Dan dia diizinkan pergi. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang Muslim dia berjanji itu bisa dipercaya. Nah, pengusaha Muslim ini Betul. cukup mengatakan itu dia diizinkan pergi, ya. Dia akhirnya bisa hijrah. Ini luar biasa juga. Dia dari nol punya skill. Nah, jadi memang skill inilah yang memang harus dimiliki, terutama kita ya laki-laki ya suami harus memiliki skill yang paling tidak kita bisa survive ya keluarga kita bisa survive dengan skill ini gitu dari skill yang ekspor sampai yang basic ya sekedar menanam ya mencangkul ya menghunjamkan lempengan logam ke tanah ya mencangkul kemudian menghasilkan buah ya yang bisa dijual atau mencari kayu bakar misalnya di hadis Nabi. Jadi ini harus, nah ini harus menjadi pemahaman kita semua dan tidak ada perdebatan harusnya di sini bahwa memang kita harus punya skill dan eh, yang ingin Anda sampaikan juga itu adalah bahwa sistem Islam menumbuhkan ekonomi dan bisnis itu adalah mewajibkan sebenarnya. Kita ini diwajibkan oleh agama untuk bisa memenuhi ya mandiri kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, Nah, ini tidak sempurna kewajiban ini kalau terkecuali memang kita punya skill. Akhirnya memang skill ini mau tidak mau memang harus kita miliki. Nah, Islam nanti menyediakan sarana-sarana termasuk modal untuk berusaha, kemudian lahan-lahan yang terlantar atau belum diberdayakan ini melalui eh, apa Ihyaul Mawad menghidupkan tanah mati atau Ikta'ud Daulah pemberian tanah oleh negara yang terlantar ini untuk dibagikan kepada mereka yang ingin berusaha ya minimal skill-skill dasar seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini Ustaz Abid bahwa negara menyediakan misalnya pelatihan, menyediakan modal apakah itu sekedar lahan saja atau bahkan dana lunak gitu. Ini menunjukkan bahwa skill ini juga tergantung dari eh, apa tanggung jawab negara. Nah, ini kan yang ruang lingkupnya lebih di atas atau lebih luas gitu. Nah, artinya peran negara itu tidak bisa lepas begitu untuk mendorongnya. Dan kita lihat sekarang itu persoalannya juga Ustadz Habib itu mungkin yang ini kayak yang Ustadz Habib sampaikan tadi, fakta di masyarakat. Eh, yang terjadi itu juga, itu tidak sedikit kita yang punya skill, tapi tidak bisa berusaha. Bukan malas, betul. bukan yang zuhud. Yang zuhud ini kan tidak ada yang salah, karena dia sudah mencukupkan diri, begitu. Sudah terpenuhi kebutuhannya. Kemudian dia memilih mencukupkan diri. Ini mau, saya bukannya nggak mau, bukan pemalas. Nggak punya skill kali, punya skill, cuman lahan pekerjaannya tidak ada.
lahan yang digarap ya dalam arti tanah secara apa ya harfiah tanah beneran itu nggak punya. Berapa distribusi jomplangnya kepemilikan tanah misalnya Ya. itu juga sangat jomplang. Nah, ini artinya ada sesuatu yang salah begitu. Bukan masyarakat nggak mau, bukan skill nggak ada. Memang memiliki skill pun berat sekali saat ini. Harus modal sendiri, harus belajar sendiri. Tapi ketika itu sudah sampai pada titik itu, apa? Nah, ini yang viral ya, viral ada antrian, bukan antrian apa-apa, antrian pelamar begitu. Ya. Nah, ini kan bukan nggak punya skill, bahkan kita lihat orang-orang Indonesia dihargai di luar negeri ya. Saya pernah membaca itu ada welder ya, tukang las itu canggih sekali dia karena rapi. Itu dihargai gajinya mahal. Ada juga di Indonesia itu eh, desain grafis ya, dia mampu 3D rancangan mesin misalnya. Proyeknya dari luar negeri. Nah, ini kebetulan dia punya akses seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan kita itu eh, apa yang terenyuhnya kita itu sudah punya kemauan, punya skill, tapi tidak bisa. Ya, nah ini kan di luar individu gitu, peran negara harusnya Ya. demikian. Ya, menarik sekali ini Ustaz Pujo pembahasannya. Jadi ditarik ke mikro, makro, mikro gitu kan. Nah, Mohon maaf. ya, enggak, Bu, menarik sekali. Justru ini jadi wawasan Muslim planner ini semakin luas gitu ya. Nah, ini ketika Muslim planner menyadari ini ya bahwa apa yang dikupas Ustaz Pujo ini skill ini begitu penting bagi umat Islam memiliki skill selain kemauan yang kerasnya. Tetapi kemudian dalam sistem Islam itu ternyata apa namanya negara begitu mendukung orang yang punya skill mewujudkannya gitu kan. Nah, kalau fenomena sekarang ini kan set punya skill fasilitas kurang yang ada kemudian setelah dia merangkak berlari berhasil ada pajak yang ngejar gitu kan. Ada pajak nih. Nah, itu ya saatnya itu fenomenanya. Dan Ustaz, ini ketika kita tadi mengulas mikro yang luar biasa ini sekarang kita beralih ke makro Ustaz ya. Beralih ke makro. Nah, ketika perihal bagaimana menumbuhkan ekonomi dan bisnis, penting nggak, Ustaz, penegakan dan kepastian hukum? Kira-kira Baik. pentingkah? Nah, ini kita tadi sempat singgung-singgung ya, yang skill ya. Ya, Dan ini kalau kita sedikit ke belakang ya tadi, kalau kita wajib memenuhi kebutuhan keluarga kita, ya nafkah kebutuhan keluarga kita, tapi itu tidak bisa terpenuhi dengan skill, maka skill juga menjadi kewajiban. Dan ini nanti apa ya wajiblah kita kita kejar. Dan di dalam Islam ya dicontohkan itu ketika Sayyidina Umar misalnya menjadi khalifah ya. Beliau ada memberikan tunjangan ya, dari dari bayi yang disapih ya sampai hmm, dia menjelang balik ya. Nah, suatu ketika ya saya pernah baca itu eh, Sayyidina Umar ketemu dengan anak kecil yang nangis terus, kemudian ditegur ibunya, kenapa engkau tidak mendiamkan anak? ya, Kemudian didiamkan, nangis lagi ya. Ini beda yang sama memasak batu ya. ya, Sampai satu titik ibu ini menjelaskan, aku sedang menyapihnya, hmm, mencoba menyapihnya. Langsung langsung mak cedek gitu, mak jelek ya, Sayyidina Umar. Jadi dia karena startnya tunjangan warga negara itu ketika dia disapi. Kemudian Umar berkata, wahai Umar, berapa banyak bayi yang engkau bunuh? Kemudian Umar mengubah kebijakan, bayi itu sejak lahir tidak diketahui agamanya apa dia dapat, tidak diketahui dia ayah ibunya siapa dia dapat, sampai dia menjelang balik ya. Nah menjelang balik itu dia nanti dapat banyak ya, saya lupa berapa dinar atau berapa dirham ya, itu angkanya puluhan juta. Jadi karena balik itu, istilah balik itu dia sudah mukallaf, menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, status yatim piatunya pun hilang ya dalam tanda kutip ya, ya, karena dia menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, ini kalau dia tidak punya skill boleh diajarkan ya. Kalau tidak punya lahan,
lahan pekerjaan, boleh ditanya bisa apa? Ngoding, programmer bisa nggak? Oh nggak bisa. Nyoder-nyoder, ngelas, oh nggak bisa. Nambal-nambal ban, mohon maaf ya. Oh nggak bisa. Oke ini garap tanah gitu, ngebersihin atau oh harusnya bisa gitu. Jadi artinya skill itu diperhatikan begitu. Nah, Diperhatikan. nah ini balik lagi ke tadi ya. Nah jadi banyak sekali Ustaz hal yang mampu menjaga ya ekonomi dan bisnis itu tumbuh subur di dalam Islam. Ustaz Abid tadi menyebutkan penegakan hukum misalnya, penegakan hukum. Kalau yang pertama-pertama tadi itu sebelum penegakan hukum yang kita bicara ngobrol tadi di awal itu bahwa Islam menyediakan tata aturan. Kita Ya, boleh memiliki harta, kita boleh mengembangkan harta. Nah, kalau nggak ada aturan kan bingung kita nih. Ini jangan-jangan nggak boleh. Nah, Islam ada aturannya berarti boleh. Kemudian penegakan hukum, kemudian ada infrastruktur, kemudian ada sistem moneter. Nah, penegakan hukum ini khas ya di dalam Islam itu sangat terkenal penegakan hukum. Jadi belum lagi kita konekkan dengan ekonomi dan bisnis, penegakan hukum itu sendiri itu adalah sisi di dalam Islam yang dia itu menjadi concern negara penegakan hukum. sejarah Yang ya. kemudian ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Nah, Hmm, kita belum ke area ekonomi dan bisnis, kita baru hukum itu sendiri itu udah luar biasa. Jadi ya. bagaimana Sayyidina Umar misalnya terhadap apa anak wali atau gubernur di Mesir ya yang melakukan kezoliman. Kemudian ada Umar juga menitipkan tulang ya yang digaris dengan pedang ya kepada Benar. gubernurnya ya. Itu juga penegakan hukum karena Umar sendiri nggak mau itu nanti menjadi tanggung jawab dia. Nah, ada ini hadis hadis yang cukup terkenal ya. Ketika salah satu eh, warga warga negara pada zaman Nabi ya, dia bagian dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Nah, Ya. kemudian bagaimana dia ini supaya tidak dihukum potong tangan karena sudah memenuhi hukumannya jatuhnya tuh potong tangan kalau diadili. Nah, dicarilah yang dekat dengan Nabi, anaknya, anak angkatnya Nabi untuk membujuk kepada Nabi. Kemudian eh, pelan-pelan dia eh, apa menyampaikan, mendekati Nabi dan menyampaikan agar ini kan Bani Mahzum ini Quraisy nih, salah satu Quraisy ya di Mekah. Dan Nabi faham, wah merah padam wajah Nabi. Apakah engkau bermaksud aku tidak menghukum seperti mestinya gitu. Ketahuilah ya, bangsa-bangsa sebelum kalian itu hancur itu gara-gara mereka tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kemudian ada ucapan Nabi yang fenomenal. Ketahuilah jika Fatimah binti Muhammad Ya. melakukan pencurian, maka niscaya aku sendiri yang memotong tangannya. Nabi sebagai kepala negara. Nah ini betapa tegasnya ya Nabi SAW terkait penegakan hukum. Nah juga Nabi melakukan pengawasan di pasar. Ada tepung. Kenapa ada yang di bawah, ada yang di atas, yang di bawah basah? Kenapa harus ditunjukkan? Nah kemudian eh, Umar juga melakukan pengawasan pasar. Tidak boleh orang berjualan di pasar kecuali tahu hukum-hukum fikih muamalah. Jangan sampai terjadi transaksi yang jatuhnya riba, misalnya. Ya. Itu tidak boleh. Nah, dan kita tahu ya, Ustaz Abid ya, bahwa kepastian hukum, penegakan hukum, ini salah satu faktor yang dipertimbangkan pelaku bisnis ya. Nah, dan ini menjadi concern ya dalam syariat Islam, penegakan hukum itu sendiri ya bagian dari maqasidus syariah,
perlindungan harta ya. Ini payah kita kalau tidak ada penegakan hukumnya. Barang sekali ditaruh hilang gitu. Betul. Ini hilang. Ini orang orang curang eh, tidak ditindak. Ya ini kita mikir nih, wah jangan-jangan pindah pulau ini, pindah negara misalnya. Jadi memang ini dilibatkan penegakan hukum ini dalam perencanaan bisnis. Dan kalau Islam ini tidak semuanya sama di hadapan hukum ya di hadis yang Nabi tadi, ini kan enak orang. Nah, kalau kita berinvestasi atau kita membuka usaha, ini dijamin kepastian hukumnya oleh negara. Nah, karena itu penjaminan inilah yang menyebabkan orang tenang ketika berusaha. Kemudian ada perlindungan hak-hak ekonomi. Nah, ini Islam juga menjamin. Mereka pedagang itu dilindungi. Nah, mereka sebagai penjual, eh, pembeli itu juga dilindungi ya. Karena ada larangan curang dalam timbangan itu tidak boleh ya. Jadi kita ketika membeli itu enak juga. Ini insya Allah sudah diawasi karena bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Yang penjual itu juga suka dia kalau salah-salah nanti di ban nggak boleh masuk pasar untuk jualan. Dan lebih dari itu dia merasa ada nilai eh, apa ganjarannya disebut hadis itu ya. Pedagang yang jujur kelak akan dibangkitkan dengan eh, dikumpulkan maksudnya bersama-sama orang para nabi, para syuhada dan siddiqin ya orang-orang yang jujur ya. Nah ini luar biasa. Gara-gara berdagang amanah dia bisa dikumpulkan begitu. Ini agama yang berbicara tentang muamalah. Nah ini dia enak gitu, berdagang itu enak ya, karena dia kejujuran fitrah manusia itu difasilitasi begitu dan dapat ganjaran di akhirat ya. Jadi demikian Ustaz bahwa penegakan hukum itu juga menjadi concern di dalam Islam. Belum lagi kita bicara dampaknya ke ekonomi, tapi dia dari sisi hukum itu sendiri sangat sangat tegas ya. Insya Allah. Jadi penegakan hukum menjadi concern, pelindungan hak ekonomi dengan perangkat hukumnya itu sangat tegas gitu Ustaz ya. Iya. Sehingga hal tersebut bisa otomatis menumbuhkan ekonomi dan bisnis. Nah, satu hal lagi nih Ustaz, kalau berbicara tentang mata uang ya, eh, tentang apa kalau sekarang nih ekonomi rate apa namanya apa tuh bagaimana rate-nya dolar terhadap rupiah Iya, gitu iya. ya yang luar biasa gitu kan padahal Islam sendiri telah mempunyai praktek gitu ya yang diterapkan di 14 abad lamanya. Nah, pertanyaannya nih, perihal inflasi ini sekarang. Inflasi ini. Apakah ekonomi Islam ini dengan juga tahan inflasi ya? Sehingga bisa menumbuhkan ekonomi dan sektor bisnisnya terhadap inflasi. Iya. Nah ini tadi ada Islam punya aturan Ya, tentang ekonomi, kemudian penegakan hukum. Nah ternyata sistem ekonomi Islam itu khas. Nah ini ya, patut kita belajar ya, karena yang kita tinggali saat ini ya, ini ekonominya kapitalis. Jadi Islam ini boleh dia dilihat bahwa dia responsif, reaction gitu, mencegah inflasi. Atau di hulunya sendiri, bahwa Islam itu tidak memungkinkan terjadinya inflasi gitu, inflasi yang karena ulah manusia. Nah, inflasi ini kan mahalnya barang-barang. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi barang yang nilainya harganya makin mahal ya. sesuai dengan hukum permintaan supply and demand begitu. Nah, kalau Islam pernah memang terjadi inflasi ya zaman Sayyidina Umar ya, ketika kekeringan melanda, tidak saja manusia yang kesulitan, tapi ternak itu juga kesulitan air, makanan tidak ada, air tidak ada, jadi hewan-hewan ternak itu pada mati begitu. Ya. Nah ini kan inflasi, makanan itu makin jarang, makin mahal, terjadilah inflasi.
Nah, jadi di dalam Islam inflasi itu juga memang mungkin terjadi, tapi itu bukan inflasi karena manusia, tapi itu karena alam begitu. Alam, betul. Nah, waktu itu Sayyidina Umar mengirim surat ya kepada gubernur-gubernur yang di sekitaran Madinah. Nah, itu dikirimi dan makanan itu luar biasa banyaknya ya, diriwayatkan itu ratusan ya. Eh, Puluhan atau ratusan unta yang masing-masing itu membawa bahan makanan. Nah, ini cara negara menurunkan inflasi ya. Jadi menyediakan supply-nya itu sendiri dibanyaki. Nah, oke, itu kan alami ya. Nah, ini bedanya Islam dengan kapitalisme sekarang. Jadi inflasi itu sangat kecil terjadi di dalam Islam. Terjadinya kenaikan harga. Mengapa? Karena Islam yang pertama melarang ihtikar, penimbunan. Ini dilarang keras di dalam Islam. Kemudian Islam melarang monopoli. Nah, kemudian penipuan harga, ya, goban fahish itu dilarang di dalam Islam, mencegat di perbatasan kota, kemudian penipuan harga, kemudian masuk ke dalam kota dijual dengan harga yang mahal. Ini dalam rangka penguasaan pasar. Ini dilarang. Nah, yang terjadi saat ini kan kelangkaan barang itu seringkali ya kita dengar itu ada di titik-titik tertentu. Berasnya ada tapi ada yang nahan. Nah, Islam tidak membolehkan. Nah, ini kan bagian dari distribusi, Ustaz. Ya, Distribusi. Nah, ini harus lancar. Islam itu turun itu kode-kode muhtasib ya untuk memeriksa tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, jauh lagi kita distribusi, setback lagi ke belakang, ke produksi, itu Islam juga concern. Jangan sampai yang konsumsi ini tidak ada barangnya, padahal distribusinya sudah dijaga, tapi memang barangnya nggak ada. Nah, Islam concern di sini, yakni dengan berbagai aturan dan dorongan. Misalnya tentang hukum-hukum pertanahan. Tadi sempat saya singgung ya, bahwa kalau tanah yang sudah terbengkalai 3 tahun, maka itu akan ditanyakan oleh negara, kalau memang tidak bisa menggarap, akan diambil oleh negara, dan akan diberikan kepada mereka yang memang mampu menggarapnya. Nah, ini kan intensifikasi ya, memproduktifkan tanah ya, begitu. Nanti negara juga mikir kalau bisa panen 2 kali, kenapa tidak 2 kali gitu? Oh, kurang irigasinya. Nah, Islam kemudian memperhatikan infrastruktur ya. Di zaman Khalifah ya itu diceritakan ya, misalnya eh, di Sevilla ya itu pernah ada sistem LGB ya, pengairan ya yang unik sampai sekarang. Kemudian ada saya catat ini di era Abbasiyah, ada sistem Ganat di Persia. Ini sistem irigasi. Nah, supaya yang bisa panennya 2 atau 3 kali ya memang 2-3 kali gitu. Supaya memang barang yang dibagikan ini memang ada. Kemudian ada Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati ya, yang bisa diproduktifkan. Nah, hingga problem inflasi, yakni minimnya barang, komoditas ya, padahal itu kebutuhan dasar negara, ini bisa dihindari, distribusinya juga dijaga. Nah, inflasi selain persoalan barang tadi itu juga persoalan moneter ya. Moneter ini kata dasarnya money ya, uang, ya, currency ya, yang tadi dimaksud Ustadz Abid ya. hmm, Islam ini juga canggih ya karena menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak ya. Secara intrinsik dia ini memiliki nilai tersendiri ya, sesuai. Jadi 1 dinar itu ya sesuai dengan jumlah emasnya begitu. Beda dengan kita sekarang ya, lembaran kertas itu bisa jadi tidak senilai itu nilainya. Nah, Islam tidak seperti itu. Yang kedua, dengan mata mata uang emas dan negara mengatur agar mata uang ini tidak mudah keluar ya, karena menjadi mata uang di dalam negara, dia bagaimanapun tuh tetap unggul dibandingkan mata uang asing.
gitu. Ini beda dengan kita ya. Mata uang kita sekarang ini bisa jatuh terhadap dolar ya karena sama-sama fiat money, sama-sama kertas. Ya. Beda dengan emas ya. Ini sulit dia itu jatuh. Dan ini penjajahan mata uang. Saat kita punya nikel, kita punya emas di Papua sana yang harganya luar biasa. Dan orang di luar negeri ya, di luar negeri negara-negara besar itu bisa jadi dia tidak punya sumber daya alam itu. Amerika misalnya, walau alam ya, apakah mereka punya nikel atau tidak. Katakanlah misalnya tidak punya nikel. Apakah menjadi problem bagi Amerika? Tidak punya emas, apakah menjadi problem bagi Amerika? Tidak. Mereka cukup mencetak dolar ya untuk membeli emas kita gitu. Jadi ini ketidakseimbangannya. Meskipun mencetak itu dalam pembahasan ekonomi tidak semudah mencetak ya. Tapi yang ingin saya sampaikan karena mata uang mereka menjadi standar dunia ya terjadilah eh, ketidakadilan. Nah, jadi inflasi ini sangat penting mempengaruhi ekonomi dan bisnis ya. Orang kalau inflasi ya mikir mereka mau menyediakan barang untuk dijual, sedangkan daya beli masyarakat lagi turun gitu. Jadi mereka menahan, tidak tidak lagi tidak dulu investasi. Nah, karena harga-harga mahal, mereka mau memproduksi itu juga tunggu dulu. Karena tenaga kerja pasti meminta tuntutan yang lebih ya sebagai imbalan. Nah, makanya inflasi itu selalu dihindari atau dikendalikan ya di dalam kapitalisme. Tapi ya inflasi ini ya konsekuensi kapitalisme lah ya. Demikian. Wow, Afwan. Satu kata, Ustaz, punya paparan dari antum nih, wow banget ya. Bahkan di sore hari ini menjelang berbuka, kita sudah disuguhkan dengan suatu hal yang kata-katakan berat tapi asik nih, Ustaz. Pembahasan makro yang tidak banyak para ekonom bahas, ya, karena mereka masih menggunakan skala prosentase yang susah untuk kita indra hasilnya. Nah, ini kita disuguhkan pada hal yang berat, tapi nggak membuat kita lapar, nih, Ustaz. Justru amanahnya ini yang harus kita emban ternyata gitu kan sebagai apa ya? Sebagai pengusaha muslim dan juga pengusaha pejuang. Saat dari sekilas pembahasan tadi, bukan sekilas ya, serentetan pembahasan yang berbobot tadi ya, ekonomi makro. Ini kita nggak cukup, Ustaz, membahas hanya pada saat ini aja gitu loh. Juga apalagi hanya di saat bulan Ramadan. Nah, kita ini harus ada podcast nasional yang berkelanjutan, Ustaz ya. Betul nggak, Ustaz Pujo ya? Harus ada Ya, ya, podcast nasional yang betul. berkelanjutan. Ya. Nah, Ustaz, juga kita sapa dulu nih ya para Salim Ramadan Planner hadir bersama forum ini sebagai teman berbuka ya dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Nah, bagaimana nih ya perasaannya diaduk-aduk nih kayaknya para pengusaha pejuang ya dengan pembahasan Ustadz Pujo tadi juga semoga nanti ada pengusaha pejuang yang memang menjadi pengamat ekonom ya. Jadi bisa membandingkan nih. Ustadz, hikmah bakal aksi apa Ustadz ya yang harus kemudian dilakukan oleh pengusaha muslim pejuang untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari yang dipaparkan Ustadz Pujo. Nih, Ustadz Pujo dapat dari mana gitu kan ilmunya? Iya, Berarti kan iya. juga ada para guru ya, belajar juga gitu kan. Apa bahasanya menggali ilmu, juga apa dibina dan membina gitu kan. Nah, eh, bagaimana kemudian seharusnya umat muslim ini saat selain memposisikan diri ya sebagai pengusaha muslim yang dia telah mendapatkan nikmat kesuksesan. Nah, bagaimana ini saat perwujudan sekaligus nasihat buat kita semua, seharusnya perwujudan seorang pengusaha muslim ini terhadap sang Khalik sebagai perwujudan sebagai hamba, Ustaz ya. Jadi hikmah bakal aksinya apa, Ustaz? Ya, ini apalah artinya ya? eh, Hasanah keislaman ya kalau memang tidak kita pelajari ya. Nah, kalau mau tidak mau kita harus terus belajar
mengaji ya, ternyata Islam ini punya perspektif yang luar biasa tentang ekonomi gitu. Nah, dengan belajar ini ya mau tidak mau harus belajar terus-menerus. Dengan belajar ini akhirnya kita sendiri terdorong bahwa kita ingin orang lain itu juga tahu. Kemudian kita juga ini kesejahteraan, kebaikan ya, di mana kita juga bisa menjadi hambanya Allah yang baik ya dengan aturan-aturan Allah. Jadi kesejahteraan, perkembangan bisnis ya, dan lain-lain ini juga ada sisi yang bisa kita penuhi, yakni keberkahan. Karena sesuai dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkat dari kita dengan niat ikhlas mau belajar yang kemudian mendorong banyak hal. Kita ingin orang lain juga tahu ya, circle kita tahu ya. Kemudian kita juga ingin ini diwujudkan karena ternyata ada jaminan ya, jaminan kebaikan di sana dan jaminan keberkahan di sana. Ini mau tidak mau kemudian mendorong kita agar ini kita berharap bisa diwujudkan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian Ustaz. Ya, Masya Allah. Berarti tidak lepas dari bagaimana kaum muslimin ini untuk sampai kepada tahapan itu juga tidak lepas dengan kewajiban berdakwahnya ya Ustaz ya. Iya, Karena betul sekali. Betul, betul. pengusaha muslim ini peka, Mm, simpati dengan berdakwah tadi membuat pengusaha muslim pejuang ini bisa mengupas seperti hal yang dari Ustadz Pujo kupas gitu kan. iya, Menemukan akar dari solusi permasalahan sehingga membuat pengusaha muslim ini ramah, terdidik dan berakal dengan dakwah tadi. Masya Allah. Ustadz Pujo. Wah, mm, ini menjelang berbuka pun ini tidak membuat saya lapar perut ya, tapi lapar pikiran, lapar otak. Masya Allah. Atasnya membuat saya lapar saja. Jadi semakin tidak tahu banyak hal, semakin ingin tahu, gitu kan, masya Allah. Mm, mm, Baik Satu Jo, luar biasa, masya Allah. mm. Jazakumullah khairan kasir atas Satu Jo Bayakum. serta ilmu-ilmunya, pembahasannya ini. Semoga itu menjadikan amal ladang, amal pahala, investasi kalau kita bilang dunia perusahaannya untuk Ustadz Pujo dan keluarga, masya Ya. Allah. Ustadz Semoga Abid juga, ya. amin, Untuk amin. Ustadz, Masya Allah. ya. Ya. Tabarakallah, amin. Semoga juga menular nih ya terhadap para pengusaha muslim pejuang lainnya ya untuk kita bisa seperti ini. Mm, Sekali lagi jazakumullah khairan kasir Ustaz Pujo. Para Ramadan planner ternyata dari apa yang dipaparkan ya oleh narasumber tadi, pemateri tadi, ternyata selain kita harus memahami ya hal-hal makro dalam sistem ekonomi, kita sebagai pengusaha pejuang muslim, muslimpreneur, ini juga ternyata harus memiliki jiwa leadership ya. Atau kita katakan breakthrough leadership. Nah, ini yang harus kita punya. Karena tanpa kepemimpinan itu kita tidak akan bisa mencarikan solusi. Kepedulian kita terhadap umat pun akan semakin kurang. Karena kita sudah saatnya momennya nih, kita harus kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya nih, achieving the impossible, yaitu kita harus mencapai hal yang mustahil nih. Mustahil untuk apa? Mustahil yang seakan tidak bisa dilakukan ya, tapi ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita harus menjadi become the unstoppable, unstoppable. Jadi tidak terhentikan dengan apa? Dengan maklumat sabiko yang tepat, dengan Islam, mafahim Islamnya tadi ya, sehingga bisa bergerak seperti apa yang tadi Ustadz Pujo katakan ya ilmunya ya. Dan jangan lupa kita juga di sini harus take the opportunities. Kita harus bisa ngambil peluang ya. Peluang apa? Peluang untuk kemudian kita bisa mengambil momentum ini saatnya kita harus ngaji bisnis, ngaji dakwah gaspol ya. Take the opportunities-nya ya. Jadi semakin kita akan mengokohkan diri bagaimana perjuangan muslim yang sebenarnya. Dan jangan lupa kita juga para muslim planner harus fokus on grand strategis. Nah, fokus on grand strategisnya ini adalah apa? Adalah solusi apa ya untuk problematika umat ya untuk ketika berbicara tentang sistem ekonomi. Nah, fokus on grand strategisnya apa? Tidak lain adalah kembali kemudian pada Islam. Bagaimana Islam mengatur sistem ekonomi tersebut ya dalam suatu institusi tentunya. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran sekali lagi kepada Ustaz Pujo. Ya. Dan juga di sini ini sering kali saya lupa nih sebutin yang sangat membantu nih ya tim kru yang luar biasa nih ada Ustaz Hermawan di sini ya.
behind the skin, tapi dia ada orang yang the most important ya, important luar biasa. Dan juga para sahabat Muslim Trainer, kita cukupkan pembahasan kali ini. Sekali lagi, bagi saya pribadi, saya tidak lapar perut, tapi saya lapar pikiran ya, untuk kemudian terus mengkaji ilmu ini ya. Baik, kita cukupkan di sini ya. Selamat kemudian menunaikan ibadah puasa ya, semangat berbuka puasa ya untuk wilayah Jabodetabek ya, di luar Jabodetabek, di Jawa, Bali, Lombok dan sekitarnya ya. Alhamdulillah saya undur diri dulu ya. Kemudian dalam momentum forum As-Salim Ramadan Planner, teman berbuka dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Hadni Allah wa yaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.